Baik, kita telah menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, luar biasa semuanya, namun karena durasi, terpaksa kita perlu pilih beberapa untuk kita bahas pada sore hari ini. Kita akan langsung mulai ya, Bapak Ibu, dengan pertanyaan pertama. Ini dari Renata Prudential. Pak Dedi, saya mau bertanya bagaimana strateginya apabila nasabah ingin membuat perencanaan tabungan pensiun melalui unit link. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Johan. Terima kasih Pak Reynalta ya dari Prudential. Ya, bagaimana membuat rencana pensiun? Gampang sekali. Pada saat kita ingin membuat perencanaan pensiun, kita harus mengetahui dahulu berapa usia dari Bapak tersebut. Jika pada saat beliau berusia ya 17 sampai 45 tahun, kita sudah tahu kita bisa memasukkannya ke instrumen agresif. Dengan jangka waktu yang panjang, dia bisa mendapatkan perencanaan pensiun dengan baik. Pada saat usia 46 sampai 55, udah masuk ke moderat, kita harus mengalihkan ya instrumennya kepada surat hutang negara maupun swasta dengan campuran obligasi dari pemerintah. Pada saat usia 56, otomatis yang sangat mepet, otomatis biaya perencanaan pensiun mereka itu sudah sangat harus tinggi. Dikarenakan kenapa? Usia pensiun di Indonesia sudah diperbaharui oleh pemerintah menjadi usia 58 tahun, naik 1 tahun dari usia 57. Dan tentunya masih dapat diperpanjang oleh perusahaan tersebut hingga 65 tahun. Jadi, bagi mereka yang usianya sudah lanjut, otomatis harus membuat perencanaan pensiun dengan instrumen pasar uang, yaitu konservatif. Karena apa? Keamanan dana itu menjadi tujuan yang sangat penting bagi perencanaan pensiun mereka. Jadi sebenarnya pada saat kita mempersiapkan rencana pensiun, kita harus melihat usia dan juga jumlah uang dana yang harus dipersiapkan untuk pensiun mereka. Sejak lama otomatis preminya pun juga tidak banyak, kecil, karena apa, butuh waktu time management yang akan menjadikan sesuai itu sesuai dengan perencanaannya. Tetapi di usia yang sudah sangat mepet, keamanan dana di pasar konservatif otomatis itu menjadi tujuan yang paling penting bagi kita untuk mempersiapkan rencana pensiun untuk nasabah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Bapak Daniel Santosa, PT Asuransi Jiwa Allianz. Pak Dedi, bagaimana kiat dalam menjelaskan bahasa yang sulit dipahami di polis asuransi kepada para nasabah, supaya kita sebagai agen juga lebih gampang mengerti, dan ketika menjelaskan kepada nasabah juga langsung paham? Apakah ada tips yang bisa dilakukan seorang agen? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel dari Allianz. Untuk memahami, memberikan sesuatu yang lebih simple, itu dengan cara menganalogikan sesuatu. Jadi begini, pada saat kita bercerita dengan nasabah kita, kadang-kadang kita tidak perlu memberikan dengan kata-kata yang lebih baku gitu loh, tapi melainkan dengan kata-kata yang lebih gampang. Nah, misalkan andai kita buat seperti analogi dari bagaimana kita harus membuka mindset-nya dia, yaitu dengan cara, oh, Bapak itu adalah mesin ATM bagi keluarga, ya kan? Itu adalah analogi yang lebih gampang karena apa? Mesin ATM itu keluar uang. Nah, jika kita membuat dengan kata yang sulit, ya maka otomatis ya nanti mereka akan menangkapnya lebih susah, teman-teman. Nah, jadi harus dengan analogi-analogi yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga teman-teman dapat menjelaskan kepada nasabah ya yang lebih simpel, yang lebih original untuk mereka semua.
Begitu, teman-teman. Terima kasih, Pak Daniel. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Ibu Tati Inten, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Pak Dedi, nilai unit NAB itu bisa dikatakan nilai tunai atau nilai polis. Kemudian, bagaimana cara menjelaskan nasabah yang sangat paham dengan investasi di saham dan obligasi, tetapi karena kurang pahamnya pengelolaan portfolio di investasi di dalam asuransi, dia tidak tertarik. Dan terakhir, biaya pengelolaan asuransi itu yang menimbulkan keberatan. Misalkan saat ini dengan membeli unit dengan harga saat ini baru diproses berikutnya. Sedangkan harganya sudah lebih rendah dari hari saat transaksi. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tati. Mengenai produk ya, mengenai nilai NAB ya, kita harus tahu pada saat kita menawarkan produk kepada nasabah, kita sudah tahu seperti apa model dari produk tersebut. Nah, banyak yang membeli unit link tapi mereka itu tidak mengerti. Oh, ketentuannya bagaimana? Pada saat kita mengambil produk unit link, resikonya seperti apa? Nah, banyak mereka itu ikut-ikutan. Nah, jadi tugasnya teman-teman sebagai agen asuransi memberi ya informasi yang sangat penting. Dari mengenai nilai-nilai tersebut, teman-teman sudah harus tahu pada saat teman-teman memberikan produk unit link, resikonya otomatis harga berubah-berubah. Ya, tidak seperti di produk tradisional. Di tradisional ada yang bentuknya standalone, ada yang bentuknya nilai pasti, seperti endowment yang meningkat. Jadi itu nilai sudah pasti. Tapi di unit link tidak seperti itu. Makanya pada saat kita membuat produk unit link, kita sudah tahu portofolio nasabah kita seperti apa. Nasabah kita itu beresiko tinggi atau tidak. Nah, jika beresiko tinggi, kita harus memberikan premi yang dengan berbanding dengan biaya asuransinya itu sangat minim. Saya biasa memberikan nasabah saya yang dengan resiko tinggi itu hanya 10% cost of insurance berbanding dengan premi. Sampai yang paling tinggi 20%. Dikarenakan pada saat kejadian instrumen investasi naik turun, nasabah kita itu tidak akan terganggu dengan masalah nilai investasi. Dan semua polis akan berjalan dengan semestinya. Nah, saya mempunyai banyak nasabah yang sampai saat ini tidak pernah komplain dengan unit link. Dikarenakan nilai investasi mereka tetap banyak, tapi mereka terproteksi, dan mereka ingin cuti pun juga tidak akan ada masalah. Karena apa? Mereka itu sudah mengerti bahwa, oh, dengan saya mengambil produk unit link, kita sudah tahu bahwa yang diproteksi berapa persen dari total premi. Tujuannya adalah apa? Tujuan adalah kelangsungan polis di masa depan yang biaya asuransi makin tinggi. Seperti itu. Jadi pentingnya informasi di awal sebelum nasabah mengambil polis itu harus diutamakan. Thank you, Bu Tati. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Dewi K, PT Asuransi Jiwa Taspen. Selamat sore. Apakah yang termasuk upgrade polis hanya upgrade premi? Bagaimana tips memasarkan produk asuransi kepada nasabah yang suka berinvestasi? Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Dewi ya, Desi ya. Dewi ya. Bu Dewi ya. Oke. Jadi Bu Dewi, pada saat kita ingin ya menjual produk asuransi kepada mereka dan melakukan upgrade, ada beberapa produk yang pada saat kita mengupgrade fitur dari rider, kita tidak bisa mengupgrade premi dari polis tersebut. Itu biasanya produk-produk tersebut adalah produk yang berasal dari yang sifatnya back end maupun hybrid. Tetapi untuk produk yang front end, teman-teman dapat menaikkan premi sesuka hati, ya kan, berdasarkan dengan rider yang akan dinaikkan. Nah, oleh karena itu pentingnya memberikan info kepada nasabah pada saat kita menjual asuransi, produk yang seperti apa yang kita tawarkan kepada mereka. Apakah nantinya bisa menaikkan dengan polis itu saja,
Atau teman-teman bisa diversifikasi menjadi 2 polis ataupun 3 polis. Nah, tapi konsekuensinya biaya administrasi untuk setiap polis unit ring itu akan dikenakan. Nah, tapi jika teman-teman mencoba memadukan dengan polis tradisional, teman-teman tidak usah takut dengan perhitungan dari biaya administrasi di polis tradisional. Karena polis tradisional tidak ada biaya administrasi. Jadi saran saya, pentingnya mempelajari kebutuhan nasabah dengan memberikan produk yang tepat, yaitu perpaduan antara produk tradisional, baik stand-alone maupun endowment, dan juga produk unit link yang bisa memberikan manfaat yang maksimal buat nasabah teman-teman semua. Begitu Bu Desi, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Lili Kurniadi, Pak Dedi mau tanya bagaimana menjelaskan kepada nasabah yang sudah cuti premi, usia saat ini sudah 70 tahun dengan uang pertanggungan jiwa sebesar 1 miliar. COI sudah sangat tinggi, sedangkan nilai investasi tinggal cukup hanya untuk 4-5 bulan ke depan. 1. Bagaimana menahan agar beliau tidak tutup polis? Kedua, sebaiknya lanjutkan bayar premi 10 juta per bulan atau cukup dengan top up sebesar COI-nya 4,2 juta per bulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili ya. Bu Lili, sebenarnya pada saat kita menjual, menawarkan polis asuransi, yang penting adalah pada saat kita meramu suatu produk itu supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Nah, kadang-kadang kita di dunia luar sana, kita menghadapi bentrokan, saling menghajar premi satu sama lain. Sehingga banyak agen asuransi menjual premi di polis unit link tidak sesuai dengan standar. Itu yang banyak terjadi saat ini. Pada saat seseorang menawarkan premi 2 juta, oh ada yang menawarkan 1,75 juta. Ada lagi yang datang menawarkan 1,5 juta. Ujung-ujungnya, siapa yang bisa kasih 1,25 juta itu adalah jadi pemenangnya. Ini bukan sebuah lomba, teman-teman. Ini adalah sebuah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan kita harus bisa memberikan yang terbaik yang nantinya tidak akan menjadi dosa masa depan. Ya, dosa masa depan. Pada saat kita membuat polis, kita sudah pertama kita harus memperhatikan ada cost of insurance-nya berbanding dengan premi itu harus rendah. Dan yang kedua, pada saat kenaikan secara 5%, kita harus melihat apakah itu ada bintang-bintang atau tidak. Pada saat ada bintang-bintang, kita tidak boleh memberikan ya posisi bintang-bintang itu di atas 75 tahun. Ya kan, di bawah 75 tahun. Dan untuk yang di sedang itu tidak boleh ada bintang sama sekali. Nah, itu yang dipelajari pada saat kita mempelajari ya perencanaan keuangan. Ya, pada saat itu ya kalau kita melakukan hal bintang-bintang itu ada di sedang maupun di tinggi, sedang aja udah ada bintang, itu sebenarnya bukan sebuah perencanaan keuangan, tapi adalah sebuah proyek uji coba. Karena apa? Uji coba pada saat investasinya bagus itu untung-untungan. Pada saat investasinya tidak bagus, Anda datang, oh memang kondisi yang seperti itu. Anda jadi mengkambing hitamkan situasi. Sebenarnya namanya perencanaan keuangan itu sudah pasti kita tahu mereka akan terus dapat terproteksi. Tapi segala hal itu sudah tidak bisa kita perbaiki, ya kan? Yang penting adalah saat ini bagaimana kita mencari solusi yang ada pada saat kejadian seperti ini. Ya, bagi usia 70 tahun, jika yang bersangkutan mempunyai dana pensiun ataupun simpanan, lebih baik yang beliau tetap membayar premi. Tapi kembali lagi, buat nasabah tersebut melihat benefit itu sangat worth it, sangat bermanfaat buat beliau apa tidak. Jangan sampai kita memaksakan kehendak membayarkan premi, tapi ternyata ujung-ujungnya lapse juga polisnya. Jadi kita juga harus tahu keuangan beliau berapa dan mata pencaharian yang bisa didapatkan di dalam 1 tahun masa pensiun beliau.
Jadi itu yang barusan bisa diambil. Jika ternyata kalau misalkan masih 50-50, teman-teman boleh menyarankan untuk membayarkan biaya asuransinya saja, agar keputusan final dan keputusan terbaik dapat diambil calon nasabah untuk kebaikan perencanaan mereka sendiri, dengan dibantu oleh Ibu sebagai penasehat keuangannya. Terima kasih, Bu Dewi. Baik, dan pertanyaan terakhir dari Silviana Sridayanti, Sun Life. Sering saat saya melihat para agen menjual yang penting untung bagi dirinya. Yang saya tanyakan, apakah bisa diusulkan supaya dibuat aturan yang lebih tegas untuk oknum-oknum yang menjalankan tidak sesuai kode etik? Silakan, Pak Dedi. Oke, Bu Sylvia, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Teman-teman, kita adalah di dalam bisnis jasa. Ya. Teman-teman sudah tahu banyak praktek bagi komisi, ya, praktek yang tidak baik, praktek sikut-sikutan, ya kan. Teman-teman sudah tahu dan teman-teman sadarin sendiri. Sedang tinggal pilihannya kepada teman-teman semua. Teman-teman mau ikut arus atau tidak. Ya, otoritas jasa keuangan sudah membuat pagar yang begitu jelas akan pentingnya kelangsungan bisnis ini. Dan tentunya itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari teman-teman semua. Ya, mereka bukan polisi yang akan bisa menangkap satu persatu, tapi jadikan diri Anda sebagai panutan di depan penasehat keuangan yang lain, bahwa praktek itu tidak akan terjadi. Walaupun yang lain seperti itu, tetap aja teman-teman harus menjadi suatu cahaya di dalam kegelapan yang bisa membuat mereka itu sadar bahwa hal-hal tersebut tidak patut untuk dilakukan. Karena itu akan mengganggu bisnis asuransi ke depannya. Saya yakin dan percaya dengan dimulai dari kita hari ini, pada saat ini, teman-teman fokus berada di kode etik yang ada, kode etik MDRT. Teman-teman bisa menjadi terang, bisa menjadi pedoman bagi agen asuransi. Sebarkan berita baik ini, supaya teman-teman semua kita bisa dapat bahwa tidak ada praktek sikut-sikutan, tidak ada praktek bagi komisi, tidak ada praktek yang lain. Jadikan semua satu warna, satu suara, sehingga bisnis asuransi di Indonesia akan terus meningkat dan lebih baik dari ke depan maupun ke depannya lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Wah, seru sekali ya teman-teman semua ya. Begitu banyak pertanyaan yang sudah dimunculkan dan tidak bisa kita jawab semuanya karena durasi. Sahabat AJI dan sahabat MDRT Indonesia, sekali lagi diingatkan untuk semua peserta yang sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir, silakan mengisi formulir evaluasi yang sudah ada di kolom chat ya. Formulir yang diisi di kolom chat. Nah, maka peserta sekalian akan mendapatkan e-sertifikat dari AJI yang akan dikirimkan paling lambat 2 minggu setelah selesai acara, 2 buah e-book tentang perencanaan keuangan ya, melalui email yang sama juga, dan juga 1 CBD point. Syarat dan ketentuan akan diinformasikan kepada melalui surat edaran AJI kepada perusahaan anggota. Baik, acara kita berikut ada sebuah pelatihan menulis artikel. Ya, pelatihan menulis artikel kemarin sudah sempat diadakan, ini berikutnya yang akan diadakan pada 27 Mei 2022 pada pukul 1.30 sampai 5 sore. Investasi 50.000 per orang, terbatas hanya 50 orang saja. Bisa mendaftar melalui link yang terdaftar ya, bit.ly/registrasi pelatihan menulis. Baik, tanpa terasa kita sudah selesai rangkaian acara kita pada webinar sore hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh sahabat AAJI, sahabat MDRT Indonesia, dan Insan Asuransi Indonesia. Juga kepada seluruh panitia dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan MDRT Indonesia sehingga acara kita dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, semangat pagi, salam AAJI, dan salam MDRT.